Assalamualaikum, halo. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Pada tahun ajaran baru ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adinda Erdiana. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Adinda. Dalam kesempatan ini, saya akan membimbing kalian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi, kita harus tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Kalian pasti tahu kan bahwa tiada hari tanpa berkegiatan. Mulai dari belajar, membantu orang tua, beribadah, berkendaraan, lalu bergaul dengan masyarakat, maupun beragam kegiatan lainnya. Di kegiatan-kegiatan tersebut akan terlaksana dengan baik dan bermanfaat apabila kita melakukannya dengan benar, bukan? Ya, untuk itulah kita memerlukan sejumlah petunjuk. Ada berbagai macam sebutan untuk sebuah petunjuk, antara lain ada yang menyebutnya dengan kiat, lalu tips, ada yang menyebut dengan resep, lalu cara jitu, dan lain-lain. Namun dalam hal ini sebut saja semua petunjuk dengan istilah prosedur. Penting sekali loh bagi kita untuk mempelajari teks prosedur, karena dengan teks prosedur kita dapat mudah untuk memahami atau bahkan bisa membuat sesuatu. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai pengertian dan isi dari teks prosedur. Lalu, apa sih pengertian dari teks prosedur? Jadi, teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dan sistematis tentang cara melakukan sesuatu. Nah, teks prosedur tersebut kerap kali kita jumpai di berbagai tempat, bahkan hampir setiap peralatan seperti peralatan elektronik, lalu kendaraan, obat-obatan, dan aneka bahan kemasan tidak lepas dari petunjuk-petunjuk semacam itu. Di surat kabar, lalu di majalah, dan internet pun, teks prosedur itu banyak kita jumpai dengan isi dan sebutan yang beragam. Kalian pasti sudah tahu kan, setiap teks itu mempunyai fungsi sosial. Nah, kali ini kalau teks prosedur itu fungsi sosialnya apa? Jadi, teks prosedur itu berfungsi untuk menginformasikan kepada para pembaca atau pendengar bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu pekerjaan. Sama halnya dengan teks-teks yang lain, teks prosedur juga memiliki beberapa ciri, antara lain, yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara runtut. Oke, materi pembelajaran yang akan kita bahas berikutnya adalah mengidentifikasi isi pokok informasi dalam sebuah teks prosedur. Jadi sebelum kita mengetahui apa aja isi pokok teks prosedur itu, kalian silakan membaca teks prosedur yang berjudul 7 tips bangun bisnis dari 0 sampai sukses di modul 6 halaman 5 sampai 7. Nah, di dalam uraian teks prosedur tersebut terdapat tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan calon pengusaha yang ingin sukses. Dalam langkah-langkah tersebut terdapat pokok-pokok isi informasi. Nah, silakan kalian mempelajarinya. Demikian materi pembelajaran kita hari ini mengenai pengertian, fungsi, dan isi teks prosedur.
Semoga kalian memahami apa yang telah saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan belajar mengidentifikasi pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Saya sudah memberikan tugas yang harus kalian kerjakan melalui web MyBHB. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas sesuai dengan tenggang waktu yang telah saya berikan. Terima kasih, semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan. Wassalamualaikum, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.